Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Subara, NPM 224-11167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tanggung jawab perencanaan SDM. Tanggung jawab dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan SDM. Lalu ada rekrutmen dan seleksi. Lalu ada pengembangan karyawan. Lalu ada kegiatan-kegiatan dalam perencanaan SDM. Berikut adalah beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Lalu peramalan kebutuhan SDM. Memprediksi jumlah dan jenis SDM yang akan diperlukan di masa depan berdasarkan perkembangan perusahaan. Lalu rekrutmen dan seleksi, mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada proses perencanaan SDM. Berikut adalah tahapan umum dalam proses perencanaan SDM. Yang pertama ada analisis kebutuhan SDM. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan atau perubahan dalam organisasi. Lalu perencanaan sumber daya manusia. Membuat rencana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan SDM, termasuk perencanaan rekrutmen dan seleksi. Lalu ada peramalan kebutuhan SDM. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan peramalan kebutuhan SDM. Yaitu ada menentukan tujuan peramalan, ada mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang diperlukan. Lalu memilih teknik peramalan yang sesuai, membuat ramalan, mencatat kondisi aktual terjadi, memonitor keakuratan peramalan, dan merevisi jika diperlukan. Lalu ada metode meramalkan kebutuhan SDM. Lalu ada kelebihan dan kekurangan SDM. Yang pertama, kelebihannya adalah kreativitas dan inovasi. SDM yang berkualitas bisa memberikan ide-ide kreatif yang inovatif yang bisa membantu perusahaan tumbuh dan berkembang. Lalu ada produktivitas yang tinggi. SDM yang terampil dan terlatih bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dan melakukan tugas-tugas dengan efisiensi dan efektif. Lalu fleksibilitas. SDM yang fleksibel bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang terjadi di lingkungan kerja. Lalu kolaborasi yang baik. SDM yang bekerja sama dengan baik bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kerjasama antar tim. Lalu ada kekurangan. Pertama ada ketidakcocokan kualifikasi. Kadang-kadang perusahaan menghadapi masalah ketika kualifikasi SDM tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Lalu kelebihan beban kerja. Jika perusahaan tidak memiliki jumlah SDM yang cukup, maka ada resiko kelebihan beban kerja pada SDM yang ada. Ini bisa menyebabkan stres dan penurunan produktivitas. Kurangnya pengalaman. SDM yang masih baru atau kurang pengalaman mungkin membutuhkan waktu untuk belajar dan beradaptasi dengan pekerjaan baru. Lalu perubahan dalam kehidupan pribadi. Kadang-kadang SDM mengalami perubahan dan kehidupan pribadinya seperti pernikahan, kelahiran anak, atau masalah kesehatan yang mempengaruhi kinerja mereka di tempat kerja. Lalu ada perampingan dan pemberhentian sementara. Perampingan atau downsizing. Perampingan adalah proses pengurangan jumlah karyawan dalam perusahaan. Tujuannya biasanya adalah untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, atau menyesuaikan ukuran perusahaan dengan perubahan kebutuhan bisnis. Lalu ada pemberhentian sementara atau layoff. Pemberhentian sementara adalah ketika karyawan diberhentikan dari pekerjaannya untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa terjadi karena alasan seperti penurunan sementara dalam permintaan produk atau layanan, restrukturisasi, atau situasi darurat. Lalu ada rintangan yang dihadapkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi.
Perubahan kondisi ekonomi seperti resesi atau fluktuasi pasar dapat membuat perencanaan SDM sulit karena perusahaan harus menyesuaikan rencana mereka dengan kondisi yang tidak stabil. Lalu ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi sering mengubah cara pekerjaan dilakukan. Lalu ada persaingan atau bakat. Persaingan untuk bakat. Mendapatkan dan mempertahankan bakat terbaik bisa menjadi sulit, terutama di industri yang sangat kompetitif. Lalu ada resisten karyawan. Karyawan yang tidak ingin berpartisipasi dalam pelatihan atau perubahan dalam peran mereka bisa menjadi hambatan bagi perencanaan SDM yang sukses. Lalu kurangnya data yang akurat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.